Harga prosesnya pripun, Pak? Ya, proses sampai menjadi sesuatu itu perlu dihargai. Sebab tidak semudah seperti yang kita bayangkan kalau saya ngulangi. Dampak tidak bisa dilihat sekarang. Mungkin dampaknya 10 tahun atau 5 tahun seperti itu. Kita nggak bisa langsung melihat hasil secara instan, nggak mungkin. Pak? Ini cara aku seperti itu. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Bukit Puseran yang sangat indah ini. Dan perlu kita syukuri keagungan Tuhan yang luar biasa ini. Gunung ini menyiaratkan, menunjukkan tentang kebesaran Tuhan. Maka kita harus selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan yang luar biasa seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Luar biasa ciptaanmu, luar biasa keagunganmu, luar biasa kemuliaan namamu. Pada kesempatan yang indah ini kami hendak mempelajari firman-Mu yang sungguh luar biasa menjadi kehidupan bagi kami, kekuatan bagi kami. Kiranya Engkau hadir dan Engkau beracara dan Engkau memimpin kami sehingga apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan-Mu dan apa yang kami pelajari bersama berguna untuk kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setiba di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut, menjadi jengkel, ngomel-ngomel. Karena apa? Karena Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai, yang pada waktu itu pemungut cukai memang dibenci oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, karena dia memungut cukai dari yang semestinya, maka sangat dibenci. Kemudian yang dikatakan orang-orang berdosa tadi adalah orang-orang yang tidak secara detail melakukan hukum-hukum Taurat yang telah dirinci sedemikian rupa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka orang Farisi itu menganggap orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Beda dengan dia, ahli Taurat dan orang Farisi. Dia menganggap dirinya adalah orang yang paling suci. Menganggap dirinya benar. Mengapa? Karena dia adalah orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sangat rinci. Maka menganggap orang itu adalah orang berdosa yang harus dijauhi. Bahkan di dalam masyarakat Yahudi, masyarakat Israel pada waktu itu, orang Farisi tidak boleh menerima tamu orang-orang berdosa itu. Orang berdosa tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi tidak boleh memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang dianggap berdosa tadi. Jadi orang-orang Farisi ini sangat menganggap rendah orang-orang yang dianggap berdosa dan para pemungut cukai. Lah, mengapa dia mengedumel? Mengapa dia ngomel? Mengapa dia bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus bersama-sama orang berdosa itu? Karena pertama, Tuhan Yesus itu adalah rabi, guru. Kalau dia makan bersama-sama orang berdosa, itu berarti dia ikut golongan orang berdosa. Maka dia mengedumel, mengatakan rabi, katanya guru, tapi ikut makan bersama-sama orang berdosa. Dia menjadi tamu orang-orang berdosa, dikelilingi orang-orang berdosa. Rabi apaan ini? Ini menganggap rendah kedudukan rabi, menganggap rendah kedudukan ahli Taurat, menganggap rendah kedudukan orang Farisi. Maka dia ngedumel. Kalau dia betul-betul rabi, kalau dia betul-betul orang suci, mestinya tidak seperti itu. Sebab bagi ahli Taurat, orang-orang berdosa itu harus dimusnahkan. Dia akan bersuka cita kalau orang berdosa itu dimusnahkan. Nah, maka Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebab Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan domba yang hilang, orang Farisi juga mendengarkan itu. Dan dari perumpamaan itu adalah bahwa dikatakan satu orang bertobat, ada sukacita yang besar dalam kerajaan surga dibanding 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi bersujudlah kita yang menjadi domba-domba dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung. Kalau dikatakan tadi, gembala tadi mencari satu domba yang sesat untuk dibawa pulang, untuk diselamatkan. Apalagi Tuhan Yesus yang adalah Gembala Agung kita, yang tahu nama kita, tahu hati kita, tahu kedudukan kita, tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus mencari yang tersesat seperti kita, mencari yang dosa seperti kita untuk diselamatkan. Itu adalah yang baru bagi orang Farisi. Mikirnya orang Farisi adalah orang yang berdosa harus dimusnahkan. Berbeda
sangat kontras dengan Tuhan Yesus. Orang berdosa harus diselamatkan, harus dikasihi, harus dicari, diselamatkan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari karya itu kita harus bersyukur. Seperti tema pada kesempatan ini, bersyukur atas karyanya. Bersyukur atas semua karya Tuhan, termasuk karya alam ini. Bersyukur terutama adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus. Karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Itu yang wajib kita syukuri. Itu adalah anugerah terbesar bagi kita, orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa, termasuk kita dan saudara. Ini adalah karya besar Tuhan Yesus untuk kita. Maka dari itu, kita wajib bersyukur atas karyanya. Mengapa dari perikop ini kita harus bersyukur atas karyanya? Pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita itu punya Tuhan yang mau mencari yang tersesat, yang terhilang. Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Itu adalah karya besar. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Tidak ada Allah di dunia ini. Tidak ada suatu oknum pun yang mencari yang tersesat seperti Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan kita berbeda dengan yang lainnya. Kalau Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mencari, mempunyai inisiatif untuk mencari yang tersesat. Tapi saya tidak tahu yang lainnya. Tapi yang jelas Allah kita Allah yang punya inisiatif untuk mencari yang tersesat. Seperti kita ini, yang tersesat seperti kita ini. Ya. Karena kita semua ini bagaikan domba. Domba itu makhluk yang mudah tersesat. Seperti itu. Domba itu adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Domba itu makhluk yang tidak punya alat untuk membela diri. Kalau tidak punya gembala, maka domba-domba itu akan mudah tersesat. Dan memang terbukti, domba-domba mudah tersesat, maka gembala harus mencari yang tersesat itu. Pekerjaan gembala maksud saya adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Memberi makan dombanya, mencarikan minum dombanya, kemudian dia harus menjaga domba-dombanya dari gangguan-gangguan di sekitarnya, termasuk gangguan binatang-binatang buas. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dia mencari kita yang tersesat. Yang penting, kalau kita sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus, jangan menolak uluran tangan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus. Kalau kita menolak pertolongan Tuhan Yesus, kita akan binasa. Tapi kalau kita mau menerima apa yang diulurkan Tuhan Yesus kepada kita, kita mengulur tangan kepadanya, kita angkat tangan kepadanya, kita ditolong, kita akan menjadi kepunyaannya. Kita akan menjadi orang-orang yang terselamatkan. Bukan atas usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan yang mau datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Sekarang tinggal tuh respon kita bagaimana, mau menerima atau tidak. Kalau kita mau menerima, bertobat, ada sukacita besar di surga. Karena satu orang seperti kita ini mau bertobat, melebihi 99 tadi domba, ya, yang 99 manusia yang tidak perlu pertobatan. Jadi luar biasa. Allah kita adalah Allah yang mencari. Sejak dahulu itu, sejak Adam dan Hawa, yang mencari Allah siapa?
Yang mencari manusia siapa yang berdosa? Waktu itu Adam. Bukan manusia mencari Allah, bukan. Tapi manusia yang turun ke dunia mencari Adam untuk diselamatkan. Jadi Allah kita, Allah yang luar biasa, maka kita bersyukur atas karyanya yang seperti ini. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, mengapa kita harus bersyukur atas karyanya? Karena kita ini adalah domba-domba Allah yang sangat berharga di hadapannya. Kita bersyukur. Kita betulnya tidak punya apa-apa. Kita itu siapa? Dari debu tanah. Tapi Tuhan menganggap kita sangat berharga. Sehingga kalau satu dari domba-dombanya hilang, maka dia cari. Apakah Tuhan menganggap yang satu itu lebih berharga dari yang lainnya? Tidak. Semuanya berharga di mata Tuhan. Mengapa kok yang satu yang diperhatikan jadi fokus? Itu bukan karena dia lebih berharga dari yang lainnya, yang 99. Tidak. Tapi itu adalah karena kondisinya. Kondisinya tersesat. Maka Tuhan fokus untuk yang tersesat itu. Coba bayangkan, kalau kita punya anak 4 atau 5, yang satu sakit, pasti fokus kita adalah pada yang sakit, bukan kepada yang 4 yang tidak sakit. Demikian juga Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa itu, fokus bukan kepada yang 99 yang tidak memerlukan apa-apa, tapi fokus kepada satu yang tersesat. Itu bukan karena yang satu lebih berharga, tidak, tapi karena kondisinya yang harus diperhatikan. Itulah Allah kita yang luar biasa. Kita wajib bersyukur karena Dia mengerti domba-dombanya, tahu kebutuhan domba-dombanya, tahu apa yang diperlukan dombanya, sehingga Dia fokus kepada domba yang tersesat. Allah yang luar biasa. Kita wajib bersyukur oleh karena itu. Kita wajib berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, yang mencari yang tersesat dan menganggap semua itu berharga. Mengapa menganggap semua itu berharga? Karena semua adalah milik Tuhan. Tuhan tahu keberadaannya satu persatu dari domba-dombanya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa satu dari rambut kepala kita ini jatuh, itu atas izin Tuhan. Tahu Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan secara persis apa kita, hati kita, apa yang kita perlukan. Dan kalau domba yang tersesat, dan kita semua tersesat, Tuhan akan memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita punya Allah yang seperti itu. Kita harus bersyukur atas karyanya yang luar biasa itu. Karya penyelamatannya itu. Yang terakhir adalah kita punya Allah yang luar biasa, yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Seperti gembala tadi, dia mau berkorban tenaga, mau berkorban pikiran, berkorban waktu demi satu domba yang tersesat. Kalau Yesus, dia berkorban demi manusia yang tersesat. Yesus adalah Allah yang maha mulia, yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Tapi dia mau meninggalkan kemuliaannya itu untuk turun ke dunia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak hanya turun ke dunia, tapi dia mau turun ke dunia sebagai orang yang menderita. Kalau nggak menderita, sejak kelahirannya kita tahu dia menderita di palungan sampai besar. Itu dia sungguh-sungguh dianggap oleh orang lain
bahkan oleh keluarganya orang gila. Dan dia dibenci oleh ahli Taurat. Bahkan menderitanya tidak hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia mengorbankan nyawanya demi hidup kita. Dia mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Dia mengosongkan dirinya demi keselamatan kita. Bahkan dia mau mati di kayu salib hanya untuk kita ini orang-orang berdosa. Itulah Allah kita, Allah yang luar biasa, karyanya luar biasa. Maka kita wajib bersyukur atas karya Allah.